Pernahkah Anda membayangkan bahwa berita tragis yang Anda tonton di TV pagi hari? Iya, berita seperti kecelakaan lalu lintas atau perampokan? Benar. Kecelakaan mengerikan di jalan tol, perampokan bersenjata, atau mungkin kebakaran hebat. Bagaimana jika itu semua sengaja direkayasa oleh orang yang merekamnya? Itu pemikiran yang cukup mengganggu sebenarnya. Sangat mengganggu. Coba Anda pikirkan sejenak, bagaimana jika orang di balik lensa kamera itu sebenarnya jauh lebih kejam dan berbahaya daripada kriminal yang sedang ia rekam. Dan semua itu dilakukan murni demi uang. Demi uang, demi rating, dan popularitas. Selamat datang di Eksplorasi Mendalam kita hari ini, sebuah sajian eksklusif khusus untuk Anda di Raka Praditya Channel. Dan misi kita dalam sesi bedah cerita kali ini sangat jelas. Kita akan menelusuri sebuah rangkuman kisah nyata yang menyingkap sisi paling gelap, paling manipulatif dari industri media berita. Kayaknya kita bongkar banyak rahasia industri nih hari ini. Pasti, kita akan melihat bagaimana batas antara jurnalisme dan eksploitasi itu ternyata sangat tipis. Bahkan, seringkali tidak ada batasnya sama sekali. Kisah ini adalah studi kasus tentang bagaimana ambisi satu orang bisa mengendalikan narasi ketakutan yang disiarkan langsung ke ruang tamu Anda. Oke, untuk Anda yang sedang mendengarkan sambil di jalan atau mungkin lagi bersantai, saya jamin cerita ini bakal bikin Anda merinding. Anda pasti akan berpikir dua kali tiap kali melihat berita viral setelah ini. Iya, karena tokoh utama kita kali ini, seorang pria bernama Louis, adalah definisi nyata dari mimpi buruk media. Nah, mari kita mulai dari Louis ini. Jujur saja, waktu saya baca latar belakangnya dari catatan Anda, saya agak bingung. Bingung di bagian mana? Dia ini kan ujung-ujungnya jadi semacam jurnalis lepas yang sukses ya. Tapi bukankah awalnya dia sama sekali nggak punya latar belakang media? Sama sekali tidak ada. Latar belakang Louis adalah pengangguran di Los Angeles. Dan penting untuk dipahami dari awal, dia bukan sekedar pengangguran biasa. Maksudnya pengangguran yang nyambi jadi kriminal? Tepat. Dia adalah pencuri. Cerita ini bermula ketika Louis tertangkap basah sedang memotong pagar kawat sebuah proyek konstruksi untuk dicuri. Wah, nyuri kawat proyek? Terus pas ketahuan gimana? Ketika ditegur oleh petugas keamanan, dia tidak lari. Dia malah mendekati petugas itu, menyerangnya saat lengah, dan merampas jam tangannya. Sebentar. Dia nyerang satpam cuma demi sebuah jam tangan? Iya, murni hanya untuk jam tangan. Wah, ini sih dari awal profilnya udah kriminal murni ya. Berarti dia memang nggak punya rasa takut atau empati sama orang lain? Betul sekali. Secara psikologis, ini adalah fondasi penting untuk memahami siapa Louis sebenarnya. Dia adalah seorang oportunis murni. Oportunis yang ekstrim? Iya, Louis menunjukkan gejala sosiopati sejak awal. Dia tidak memiliki empati, dia menggunakan kekerasan saat merasa terdesak, dan dia melihat manusia lain hanya sebagai alat atau rintangan. Gila sih. Terus dia nyari kerja normal nggak setelah itu? Dia sempat mencoba melamar kerja di tempat pengepulan rongsokan, tapi ditolak karena pemiliknya tahu dia pencuri kawat. Masuk akal. Siapa yang mau pekerjakan pencuri kan? Tepat. Karena ditolak itulah, Louis terpaksa mencari peluang lain di jalanan. Dan peluang itu datang dari sebuah tragedi kan? Saya baca dia kebetulan lewat saat ada kecelakaan mobil yang lumayan parah. Iya, sebuah kecelakaan tragis di jalan raya. Tapi yang bikin saya heran, orang normal kalau lihat kecelakaan kan minimal berhenti buat nolongin ya. Atau paling nggak ngeri ngelihatnya. Louis malah fokus ke hal lain. Perhatian Louis justru tertuju pada sekumpulan pria dengan kamera besar. Mereka sedang merekam evakuasi korban secara brutal dan dramatis. Orang-orang ini disebutnya stringers atau jurnalis lepas itu ya? Benar. Salah satu jurnalis lepas itu bernama Joe. Joe ini menjelaskan kepada Louis bahwa video kecelakaan berdarah ini akan dijual ke stasiun TV lokal. Oh, jadi Joe ini tanpa sadar ngasih ide bisnis ke sosiopat. Sayangnya begitu. Di detik itu juga, Louis tidak melihat orang yang terluka di jalanan. Dia melihat sebuah model bisnis. Oke, mari kita urai ini. Dia langsung banting setir mau jadi jurnalis lepas. Tapi tunggu dulu. Beli kamera mahal sama alat penyadap polisi itu kan butuh modal gede banget. Sangat besar untuk ukuran seorang pengangguran. Nah, dari mana dia dapat uangnya? Disinilah ironinya dimulai. Karir jurnalistiknya dimulai dengan tindakan kriminal yang lain. Jangan bilang dia nyuri lagi. Dia mencuri sebuah sepeda balap mahal di pantai. Ya ampun. Sepeda itu dia jual dan uangnya digunakan untuk membeli kamera camcorder murah serta alat pemindai frekuensi radio polisi.
Dia lalu belajar menyadap komunikasi polisi. Biar bisa nyampe di lokasi kejadian secepat mungkin ya. Betul. Modalnya aja dari barang curian. Dia ini ibarat hiu yang nyium bau darah dari radio polisinya ya. Begitu ada panggilan darurat, wus, langsung meluncur. Analogi hiu itu sangat pas. Tapi awalnya dia amatir. Dia beberapa kali gagal dan bahkan dimarahi polisi karena merekam terlalu dekat. Terus gimana ceritanya si amatir ini bisa tembus masuk ke stasiun TV dan jual videonya? Setelah beberapa kali percobaan, Louis akhirnya berhasil merekam insiden perampokan mobil yang cukup jelas. Dia lalu membuntuti jurnalis lepas lain untuk mencari tahu kemana mereka menjual rekaman. Pinter juga dia, main buntut-buntutan. Iya, dia sangat observan, dan pencariannya berujung di sebuah stasiun TV lokal bernama KWL. Disinilah dinamika ceritanya berubah drastis. Dia ketemu orang dalam stasiun TV. Dia bertemu dengan Nina, sang pemimpin redaksi berita pagi, dan Frank, editor video di stasiun TV tersebut. Nah, ini yang mau saya tanyakan. Nina ini kan orang media yang udah pengalaman. Masa dia nggak bisa lihat gelagat aneh dari Louis? Nina pasti melihat ada yang tidak beres. Terus kenapa dia mau beli video amatiran dari orang antah berantah ini? Karena Nina sedang berada di bawah tekanan luar biasa untuk menaikkan rating beritanya. Nina pada akhirnya membeli video Louis seharga $250. $250? Lumayan juga buat rekaman amatir. Bagi kita mungkin angkanya tidak fantastis, tapi bagi Louis, uang itu adalah sebuah validasi. Itu mengonfirmasi bahwa insting predatornya dihargai oleh dunia profesional. Wah, ibaratnya kayak ngasih makan monster yang lagi lapar ya. Tepat, jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, bayangkan stasiun TV itu seperti restoran cepat saji. Nina adalah manajernya. Oke, restoran cepat saji. Louis tahu bahwa pelanggan, yaitu penonton, mungkin termasuk Anda yang sedang mendengarkan, sedang kelaparan akan makanan berlemak berupa drama, kekerasan, dan tragedi. Dan Louis yang bawa bahan bakunya. Betul. Louis datang membawa daging mentah yang didapat dari perburuan liar. Nina mungkin tahu daging ini tidak higienis, tidak etis. Tapi demi memenuhi target penjualan, dia menutup mata. Dan tetap menyajikannya kepada penonton di rumah. Analogi restoran cepat saji itu masuk akal banget. Ya, itu menjelaskan mekanisme industri media yang eksploitatif. Dan karena udah dikasih uang, Louis pasti makin kalap dong. Dia ngerasa ternyata darah dan penderitaan itu laku keras dijual. Sangat kalap. Operasinya membesar, dia bahkan merekrut asisten bernama Rick. Rick ini seorang pemuda putus asa yang butuh uang, dipekerjakan untuk menjadi navigator panggilan polisi. Biar Louis bisa fokus nyetir dan ngerekam ya. Terus apa yang terjadi setelah mereka kerja bareng? Di titik inilah Louis mulai melewati batas yang mengerikan. Pada suatu malam, mereka tiba di sebuah rumah yang baru saja menjadi lokasi penembakan. Penembakan? Polisi udah di sana? Polisi belum datang. Dan bukannya menunggu di luar garis batas, Louis menyusup masuk ke dalam rumah yang penuh darah itu. Hah? Dia masuk ke tempat kejadian perkara sendirian? Iya, dia merekam para korban dari jarak yang sangat dekat. Dan puncaknya, dia mencuri sebuah surat dari meja korban. Nyuri barang korban? Maksudnya biar beritanya punya nilai drama yang lebih tinggi? Tepat, dia ingin membangun narasi yang emosional. Tapi kan itu udah jelas-jelas pelanggaran pidana. Secara etika jurnalistik pun, itu udah hancur-hancuran. Editor TV-nya masa diam aja pas disodorin video ilegal kayak gitu? Editornya, Frank, bereaksi sangat keras. Frank menolak mentah-mentah video itu. Dia sadar itu direkam tanpa izin dan barang buktinya dicuri. Nah, baguslah masih ada yang waras di stasiun TV itu. Frank mewakili sisa-sisa kewarasan dan etika jurnalistik. Tapi masalahnya, keputusan akhir ada di tangan Nina. Jangan bilang Nina. Nina justru bersikeras menayangkannya demi tayangan eksklusif. Gila. Nina secara sadar membuang etika demi rating. Pujian dan uang, dari Nina ini pasti bikin ego Louis makin meroket tajam kan? Sangat meroket. Dia mulai bertindak sebagai sutradara, bukan lagi sekedar pengamat kejadian. Maksudnya sutradara gimana? Ada satu insiden kecelakaan fatal di mana Louis tiba pertama kali. Ada tahu apa yang dia lakukan agar sudut pengambilan gambarnya lebih bagus? Apa? Dia geser properti di jalanan. Lebih buruk? Dia memindahkan posisi jenazah korban di jalanan. Disinilah bagian yang sangat menarik. Astaga, dia memindahkan mayat. Iya, dia memindahkan tubuh korban. Cuma biar gambarnya lebih estetik pas masuk TV, ini benar-benar udah nggak waras. Dia merekayasa realitas demi komposisi gambar yang dramatis.
Dan yang lebih mengkhawatirkan, ketika dia menyerahkan rekaman itu ke stasiun TV, Nina melihat ada noda darah di kemeja Louis. Berarti Nina tahu dong Louis abis interaksi fisik di lokasi. Nina secara insting pasti tahu ada yang sangat salah dengan metode Louis. Tapi sekali lagi, demi mengejar rating yang tinggi, sistem media ini rela mendanai dan memvalidasi sosiopat seperti Louis. Oke, ini ceritanya makin gelap. Tapi saya penasaran nih, dengan kesuksesan Louis yang meroket cepat, apakah nggak ada saingan yang merasa tersaingi? Joe misalnya, jurnalis pertama yang dia temui itu, di mana Joe sekarang? Joe tentu saja menyadari potensi Louis. Dia mencoba merekrut Louis untuk masuk ke timnya. Joe nawarin kerjaan ke Louis? Iya, Joe menawarkan fasilitas fan dengan peralatan yang sangat canggih. Tapi ego Louis sudah tidak terbendung. Dia pasti nolak mentah-mentah. Betul, dia merasa dirinya adalah raja jalanan dan menolak tawaran Joe. Penolakan ini memicu persaingan panas di antara mereka. Persaingan antar pemburu berita tragis? Terus puncaknya gimana? Puncaknya meledak saat terjadi sebuah kecelakaan pesawat. Kecelakaan pesawat? Wah, itu kan berita masif banget. Pasti rebutan parah. Siapa yang dapat duluan? Joe dan timnya berhasil tiba lebih dulu dan memonopoli liputan eksklusif kecelakaan pesawat itu. Sementara Louis gagal mendapatkan sudut gambar yang bagus. Pasti Louis marah besar. Bukan hanya Louis, ketika Louis membawa rekaman kecelakaan mobil biasa ke stasiun TV KMWL, Nina marah besar padanya. Karena Nina butuh berita pesawat itu untuk mengalahkan stasiun TV lain ya? Tepat. Kemarahan Nina ini menjadi pemicu yang mengeluarkan sisi tergelap dari Louis. Dia merasa posisinya terancam. Jangan bilang Louis akhirnya mutusin buat beli kamera yang jauh lebih canggih buat ngalahin Joe di lapangan. Kalau saja sesederhana itu penyelesaiannya. Louis memutuskan untuk mengeliminasi saingannya secara permanen. Mengeliminasi maksudnya? Dia diam-diam melacak van milik Joe, merayap di bawahnya pada malam hari, dan menyabotase sistem pengereman mobil tersebut dengan sangat rapi. Serius, dia nyabotase mobil orang cuma karena kalah saing liputan. Iya, itu adalah tindakan yang sangat diperhitungkan. Terus apa yang terjadi sama Joe? Remnya blong pas lagi ngebut. Malam harinya, saat Joe sedang mengejar berita darurat dengan kecepatan tinggi, mobilnya kehilangan kendali. Van itu menabrak tiang dengan sangat parah. Kecelakaan fatal. Astaga. Dan coba saya tebak, siapa yang datang pertama kali ke lokasi kecelakaan Joe? Louis, dia tiba sebelum bantuan medis. Dan saya yakin banget, dia nggak datang bawa kotak P3K. Dia pasti bawa kameranya. Anda benar, dia datang membawa kameranya. Dia berjalan mendekati puing-puing van, menyorotkan cahayanya ke arah Joe yang sedang mengerang sekarat, terjepit di dalam mobil. Dia ngerekam saingannya yang lagi sakaratul maut. Dari jarak beberapa sentimeter. Tidak ada emosi di wajah Louis. Dia hanya mengambil produk yang akan dijual keesokan harinya. Mengerikan. Untuk Anda yang mendengarkan, coba bayangkan sejenak. Bayangkan orang yang menyorotkan kamera saat Anda sedang tertimpa musibah adalah orang yang sama yang merancang musibah tersebut. Ini udah masuk ke ranah pembunuh berdarah dingin. Betul. Louis kini bukan sekedar pengamat. Dia adalah pembuat berita itu sendiri. Setelah berhasil menyingkirkan Joe, saya yakin Louis ngerasa di atas angin banget nih. Gimana hubungannya dengan Nina di stasiun TV sekarang? Dinamika kekuatannya berbalik total. Awalnya Nina yang mengontrol Louis dengan uang receh dan janji penayangan. Sekarang, Louis tahu persis bahwa rating Nina sangat bergantung pada video berdarahnya. Louis mulai mainin posisinya ya? Iya. Louis mengajak Nina makan malam. Nina mengira ini sekedar evaluasi kerja profesional. Tapi di restoran itu, Louis secara terbuka memeras Nina. Memeras gimana? Minta bayaran per videonya dinaikin? Jauh lebih dari sekedar uang, dia mengancam akan membawa video-video eksklusifnya ke stasiun TV saingan jika Nina tidak setuju untuk memenuhi tuntutan personalnya. Tuntutin personal? Maksudnya? Dia memaksa Nina untuk berhubungan intim dengannya. Dia menggunakan monopoli ketakutan masyarakat yang terekam di kameranya untuk mengeksploitasi Nina secara seksual. Wah, ini benar-benar sakit. Louis benar-benar memegang kendali atas semuanya sekarang. Dia tahu Nina tidak punya pilihan lain kalau mau karirnya selamat. Dan Nina akhirnya tunduk pada pemerasan itu demi mempertahankan jabatannya. Jadi setelah dia berhasil memeras Nina dan mendapatkan semua yang dia mau, apa langkah gila Louis selanjutnya? Apakah dia nyabotase sesuatu lagi? Lebih buruk, dia mulai memanipulasi hukum dan sistem peradilan secara langsung. Main-main sama hukum gimana maksudnya? Ini terjadi pada malam insiden perampokan bersenjata di sebuah rumah mewah di kawasan Grenada Hills.
Louis dan Rick tiba jauh sebelum polisi. Kecepatan dia nyadap radio polisi emang nggak main-main. Louis merekam plat nomor mobil pelaku yang terparkir di luar, lalu dengan berani menyusup ke dalam rumah. Sebentar, dia masuk lagi ke dalam rumah padahal perampoknya mungkin masih ada di dalam. Atau pelakunya udah keburu kabur. Pelakunya baru saja kabur beberapa detik sebelumnya. Di dalam rumah, para korban sudah tergeletak bersimpah darah. Louis menyorot semua penderitaan itu dengan sangat detail. Sosiopat sejati. Tapi, yang memukau di sini adalah kelihayan manipulasi dari seorang sosiopat. Anda tahu apa yang dia lakukan setelah kembali ke mobil? Apa? Dia langsung ngirim videonya ke Nina. Dia sengaja memotong bagian video yang menunjukkan plat nomor mobil pelaku. Dia menyimpannya di komputernya sendiri dan hanya menyerahkan video korban berdarah itu ke stasiun TV. Hah? Kenapa dia menyembunyikan bukti kunci kayak gitu? Kan kalau plat nomornya dikasih ke polisi atau disiarin di TV, perampoknya bisa cepat ketangkep dan masyarakat aman. Justru itu yang tidak diinginkan Louis. Jika perampoknya tertangkap malam itu juga, beritanya selesai. Oh, saya mulai paham jalan pikirannya. Selesai berarti tidak ada kelanjutan narasi, tidak ada uang lagi. Louis menganggap berita ini seperti serial drama televisi yang harus bersambung. Gila. Biar masyarakat terus nungguin episode selanjutnya ya. Tepat. Selama pembunuh berdarah dingin itu berkeliaran, masyarakat akan terus dilanda ketakutan. Ketakutan itu akan mengunci mata penonton ke layar TV, dan itu berarti nilai jual rekaman Louis berikutnya akan meroket tajam. Pikiran yang luar biasa licik. Mengorbankan rasa aman satu kota, cuma demi naskah berita bersambung yang dia atur sendiri. Terus gimana reaksi Nina pas dikasih video korban di Granada Hills yang super sadis itu? Frank, si editor, tentu saja mengamuk. Karena video itu jelas melanggar batas kemanusiaan dan standar penyiaran manapun. Frank pasti ngerasa ini udah nggak bisa dibenarkan. Tapi Nina menganggap video itu sebagai tambang emas. Dan disinilah Louis memeras Nina habis-habisan. Pemerasan ronde kedua. Dia menuntut harga yang sangat fantastis, pencantuman nama perusahaannya secara eksklusif dalam siaran, akses untuk bertemu dengan manajer studio, dan kembali memaksa Nina untuk memenuhi hasrat pribadinya sebagai syarat rekaman gratis. Dan Nina mau menuruti semua itu? Nina, yang karirnya akan hancur jika tidak mendapat rating tinggi dari berita eksklusif ini, menuruti semua tuntutan keji tersebut. Nina benar-benar udah jual jiwanya demi rating. Tapi tunggu dulu pakar. Masa polisi diam aja sih? Kan polisi pasti nonton TV dan sadar ada jurnalis amatir yang masuk ke TKP sebelum mereka sampai. Polisi tentu bertindak. 2 detektif, Frontier dan Lieberman, mendatangi rumah Louis untuk menginterogasinya. Nah, akhirnya ada penegak hukum yang turun tangan. Tapi Louis dengan sangat tenang menyerahkan video yang sudah diedit itu. Dia berpura-pura bahwa dia tidak melihat pelaku sama sekali dan mengklaim dia masuk ke rumah semata-mata karena berniat menolong korban. Alibi yang klise tapi susah dipatahkan. Dia berbohong tanpa berkedip di depan wajah penegak hukum. Dia mempermainkan polisi layaknya dia mempermainkan editor TV. Terus apa dong rencana dia dengan plat nomor yang dia sembunyikan itu? Dia nggak mungkin cuma nyimpen buat koleksi kan? Sama sekali tidak. Dia melacak sendiri identitas perampok itu melalui jaringan database online ilegal. Dia menemukan alamat tempat perampok itu bersembunyi. Wah, dia mau gerebek sendiri perampoknya. Dia merencanakan sesuatu yang lebih besar. Tapi di titik inilah, asistennya, Rick, mulai menyadari betapa berbahayanya permainan yang sedang mereka mainkan. Rick akhirnya sadar kalau bosnya ini gila. Rick tahu ada uang dalam jumlah masif dari rentetan berita ini. Dan Rick, yang selama ini hanya dibayar murah dan diintimidasi, akhirnya memberanikan diri. Jangan bilang Rick coba meras Louis. Tepat sekali. Rick memeras Louis saat mereka berada di dalam mobil. Dia mengancam akan melapor ke polisi soal plat nomor yang disembunyikan itu kalau Louis tidak membagi keuntungannya secara seimbang 50-50. Padahal bosnya itu pembunuh yang nyabotas rem mobil saingannya. Louis pasti nggak terima dong diancam bawahannya begitu. Ancaman Rick adalah vonis matinya sendiri. Louis merancang sebuah jebakan mematikan layaknya sutradara film laga. Jebakan gimana? Louis dan Rick membuntuti para perampok itu hingga ke sebuah restoran. Di saat para perampok sedang duduk makan di dalam, Louis dari luar menelpon nomor darurat 911. Dia manggil polisi ke restoran yang lagi banyak orang. Ya, dia dengan sengaja memancing polisi bersenjata lengkap untuk datang menangkap perampok berbahaya itu di tempat umum.
Astaga, dia sengaja memicu baku tembak di restoran. Tepat. Begitu polisi masuk, terjadi baku tembak brutal antara polisi dan perampok. Kaca pecah, peluru berdesingan di mana-mana. Salah satu perampok tewas di tempat, dan perampok lainnya melarikan diri menggunakan mobil curian. Terus, Louis dan Rick gimana? Menghindar? Mereka mengejar perampok yang kabur itu. Kejar-kejaran berkecepatan tinggi ini berakhir dramatis ketika mobil perampok itu menabrak tiang pembatas dan terbalik. Oke, perasaan saya nggak enak nih. Polanya mirip banget. Jangan bilang ini skenario yang sama kayak saingannya yang kecelakaan mobil itu. Jauh lebih sadis. Louis menghentikan mobilnya di jarak yang aman. Dia tahu persis bahwa perampok di dalam mobil yang terbalik itu masih hidup dan masih memegang senjatanya. Terus apa yang dia lakuin ke Rick? Dia menatap Rick dan menyuruhnya keluar dari mobil. Dia memerintahkan Rick untuk berjalan mendekati mobil yang hancur itu dengan kamera menyala dan berbohong dengan sangat meyakinkan bahwa perampok itu sudah mati. Gila. Dia sengaja menumbalkan asistennya sendiri. Dan Rick percaya omongan Louis. Rick yang berada di bawah tekanan dan terintimidasi oleh bosnya akhirnya melangkah maju ke arah mobil itu. Ini momen yang menegangkan banget. Tiba-tiba, dari dalam rongsokan mobil, perampok itu menembakkan senjatanya menembus kaca. Rick terkena tembakan berkali-kali dan ambruk ke aspal. Ya Tuhan. Terus apa yang Louis lakuin? Lihat asistennya ditembak. Lari, minta tolong medis. Tidak, keduanya. Ketika perampok itu akhirnya dieksekusi mati oleh polisi yang baru tiba menyusul, Louis mengambil kameranya. Jangan bilang dia ngerekam Rick. Dia berjalan perlahan, mengarahkan lensa kameranya tepat ke wajah Rick yang terkapar dan berlumuran darah. Dia merekam asistennya yang sedang menjemput ajal dengan ketenangan yang absolut. Menjadikan kematian temannya sendiri sebagai konten eksklusif. Iya, Rick dihukum mati oleh Louis karena berani mengancam monopolinya. Saya benar-benar speechless. Ini bukan sekedar ambisi jurnalisme yang kebablasan, ini murni kejahatan terencana dengan motif ekonomi. Tapi tunggu, Detektif Frontier dan Lieberman pasti tahu dong ada yang nggak beres. Masa Louis lolos lagi dari interogasi setelah asistennya mati ditembak di tempat kejadian yang dia laporkan sendiri? Saat polisi mendatangi stasiun TV untuk menyita video rekaman kematian Rick sebagai barang bukti, Anda tahu siapa yang berdiri menghalangi polisi? Nina. Ya, Nina ya. Nina membela Louis mati-matian. Dia menggunakan tameng kebebasan pers, mengklaim bahwa video itu adalah properti KWL yang dilindungi undang-undang. Nina ngelindungin pembunuh cuma demi ngamanin videonya? Nina dan stasiun TV-nya secara institusional telah menjadi kaki tangan. Mereka melindungi seorang sosiopat hanya karena sosiopat itu menyuplai video yang menghasilkan jutaan dolar dari iklan komersial. Bikin emosi dengernya. Berarti hukum benar-benar kalah telak sama kekuatan media di cerita ini. Louis diinterogasi lagi oleh polisi, tentu saja. Tapi dia kembali merangkai kebohongan baru. Dia mengklaim dia kebetulan ingat wajah perampok itu saat berpapasan di jalan. Dan polisinya percaya. Detektif Frontier tahu persis Louis berbohong. Dia menatap mata Louis dengan penuh kebencian. Tapi tanpa ada bukti fisik yang kuat bahwa Louis merencanakan itu semua, sistem hukum menjadi lumpuh. Nggak ada bukti. Karena semua bukti ada di tangan Louis dan diedit sama dia. Betul. Louis berjalan keluar dari ruang interogasi, bebas dari segala tuduhan. Dia menang telak. Ini ending yang sangat membuat frustrasi ya. Nggak ada keadilan sama sekali buat korban-korbannya. Louis malah sukses besar. Dan ceritanya ditutup dengan sebuah adegan yang menjadi semacam peringatan bagi kita semua. Perusahaan berita milik Louis kini semakin besar. Dia baru saja membeli 2 mobil van berita yang mahal dan merekrut 3 anak magang baru. 3 anak magang baru yang nggak tahu apa-apa soal bosnya. Di hari pertama mereka bekerja, Louis tersenyum dingin dan berjanji akan mengangkat mereka menjadi karyawan tetap jika kinerja mereka memuaskan. Wah, Anda dan saya tahu persis apa arti kata memuaskan di kamus seorang Louis. Dia cuma lagi nyiapin pion-pion baru buat ditumbalkan di rekayasa tragedi dia selanjutnya. Siklusnya akan terus berulang. Pakar, setelah mengurai semua kegilaan ini, apa sebenarnya pelajaran atau insight terbesar yang bisa kita ambil? Khususnya bagi Anda yang mendengarkan, yang setiap hari dijejali berita dari layar televisi atau ponsel pintar.
Kasus Louis ini adalah representasi ekstrim dari fenomena clickbait dan eksploitasi di dunia modern kita. Sistem media pada dasarnya dijalankan oleh mesin kapitalisme yang terus lapar akan atensi Anda. Atensi kita adalah mata uang mereka ya. Tepat. Ini mengingatkan kita semua untuk selalu memiliki alarm pemikiran kritis yang menyala. Ketika Anda melihat sebuah konten berita yang disajikan secara berlebihan, dramatis, mengeksploitasi penderitaan dan memancing emosi Anda, berhentilah sejenak. Harus skeptis sejak awal. Bertanyalah pada diri sendiri, siapa yang diuntungkan dari gambar ini? Apakah ini jurnalisme yang sungguh melayani kepentingan publik atau sekedar produk yang didesain secara sengaja untuk memanipulasi emosi dan ketakutan Anda? Pertanyaan yang wajib kita tanyakan setiap kali scroll media sosial nih. Dan sebelum kita berpisah hari ini, saya mau meninggalkan satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan di rumah. Bayangkan ini. Di cerita tadi, Louis masih butuh alat penyadap polisi, butuh kamera besar, dan koneksi ke stasiun TV lokal untuk menyiarkan manipulasinya. Sebuah proses yang cukup panjang. Benar, tapi coba Anda lihat ke zaman sekarang. Di era di mana algoritma secara otomatis mempromosikan kemarahan dan ketakutan, di mana setiap orang memiliki kamera resolusi tinggi di sakunya. Siapapun bisa menjadi Louis hari ini. Persis. Seberapa banyak dari berita viral, video kecelakaan, atau keributan massal yang Anda tonton hari ini yang sebenarnya sengaja diciptakan, diprovokasi, atau dipotong konteksnya oleh sosok-sosok seperti Louis? Mereka mungkin tidak terlihat, bersembunyi dengan aman di balik lensa, tapi mereka terus meraup keuntungan dari setiap detik perhatian Anda. Sebuah realitas yang perlu kita waspadai bersama. Sangat perlu diwaspadai. Terima kasih banyak sudah ikut menyelam dan mengurai cerita yang luar biasa membuat merinding ini bersama kami di Raka Pradita Channel. Jika eksplorasi mendalam kali ini berhasil membuat Anda berpikir dua kali tentang apa yang Anda tonton, pastikan Anda menekan tombol subscribe dan like. Kami benar-benar ingin mendengar pendapat Anda. Tulis di kolom komentar di bawah, apakah menurut Anda batas antara berita dan hiburan saat ini sudah hancur lebur demi sebuah rating? Kami menantikan diskusi yang menarik di kolom komentar. Dan jangan lupa, klik tautan yang ada di deskripsi di bawah untuk mengakses konten eksklusif kami lainnya yang tidak kalah membongkar sisi gelap dari hal-hal yang sering kita anggap biasa saja. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam berikutnya, tetap kritis terhadap apapun yang disajikan di layar Anda, dan teruslah bertanya.